Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kembali kita jumpa dalam program Gembala dan senang sekali kita bisa bersama-sama berkumpul dengan Bapak Ibu. Nah, saya rindu pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan dalam Yesaya 26 ayat 9. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Puji nama Tuhan. Berbahagia buat kita yang mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengajar kepada kita tentang bagaimana satu kerinduan hati seseorang untuk datang bersekutu kepada Tuhan. Nah, kita akan belajar pribadi dari orang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan, yaitu seorang yang bernama Daud. Kita semua tahu Daud adalah salah satu pribadi atau orang yang mendapat perkenanan dari Tuhan. Dari kerinduannya untuk bertemu dengan Tuhan, untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, baik pada waktu pagi, siang, sore, atau malam, dia rindu untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Dan hal itu bisa dijumpai dalam kitab Mazmur, bagaimana kerinduan hati Daud untuk senantiasa dia bersekutu dengan Tuhan. Nah, di dalam Yesaya 26 ayat 9 tadi dikatakan, dengan segenap hati jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Dengan segenap hati, berarti seluruh kerinduannya yang berasal dari hati yang terdalam, dia rindu untuk bersekutu datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang namanya rindu itu bukanlah sesuatu yang sifatnya paksaan, tapi justru itu adalah sesuatu yang menjadi kesukaan untuk berjumpa dengan kekasih, kesukaan untuk berjumpa dengan orang-orang yang paling dicintai. Dan kerinduan hati Daud ini karena memang kita mendapati Daud ini orang yang mencintai Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, segenap jiwanya, dan segenap akal budinya. Karena itu di waktu malam pun saat orang biasanya beristirahat, dia tetap rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Dan hati Daud ketika dia merindukan Tuhan itu digambarkan di Mazmur 62 ayat 3, yaitu ungkapan dalam satu kesaksiannya, dalam satu pujiannya, dia katakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku menjadi tenang. Jadi pergumulan dan permasalahan apapun yang dihadapi oleh seseorang, kita akan mendapatkan suatu ketenangan kalau kita menghadapkan itu bersama dengan Tuhan. Kalau kita bawa persoalan dan masalah itu ke hadapan Tuhan, karena Tuhan itu sumber dari segala sesuatu yang bisa mengatasi segala problem, segala masalah, dan segala pergumulan hati kita. Karena Tuhan itu adalah jawaban. Jadi kalau Daud berkata, hanya dekat Allah saja hatiku menjadi tenang, maka ini menjadi suatu pelajaran buat kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita selalu dekat dengan Tuhan, supaya kita juga bisa mendapatkan suatu ketenangan di batin, di jiwa, dan di roh kita. Nah, kerinduan hati Daud untuk bertemu dengan Tuhan itu juga digambarkan dalam Mazmur 42 ayat 2, dikatakan bahwa seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku yang merindukan engkau. Ini kerinduan hati dari seorang yang sungguh-sungguh ingin bertemu dengan Tuhan. Seperti rusa yang rindu akan aliran sungai. Nah, kita tahu bahwa rusa itu hidupnya tidak bisa jauh dari air. Karena kebutuhan utama dari hewan yang namanya rusa itu adalah air. Jadi dia selalu pengen hidupnya dekat dengan aliran-aliran air yang ada di sungai. Sungai yang mengalirkan air yang menyegarkan, dan itu bisa menjadikan hidupnya menjadi tenang. Jadi rusa itu hidupnya akan menjadi tenang kalau dia berada di tempat yang dekat dengan air.
Karena air itu adalah sumber kehidupan. Yesus sendiri dalam Perjanjian Baru menyatakan bahwa dia adalah air yang hidup. Dan barang siapa minum air daripadaku, ia tidak akan haus lagi. Karena Yesus adalah sumber dari air kehidupan yang bisa memuaskan, yang bisa memberikan kelegaan. Maka barang siapa yang haus, mari datang kepada Yesus, maka kita akan dilegakan oleh dia. Jadi rusa itu akan tenang hidupnya kalau di sekitarnya didapati ada air, karena disitulah sumber kehidupan dari hewan yang namanya rusa. Berbeda dengan hewan-hewan lain. Kalau hewan lain mungkin mereka akan senang kalau dekat dengan rumput, ya, di padang rumput yang hijau, seperti domba. Tapi rusa tidak demikian. Nah, kemudian bagian kedua dari Yesaya 26 ayat 9 dikatakan, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Nah, waktu pagi adalah waktu yang terbaik buat kita mencari Tuhan. Supaya ketika kita bangun tidur, ayo kita ingat akan Tuhan, kita ucapkan syukur ke hadapan Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan bahwa perlindungan Tuhan telah menyertai kita sepanjang malam. Kita bisa menikmati waktu istirahat, tidur dengan nyenyak, dan pagi hari ketika kita bangun, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan pagi hari itu juga biasanya adalah waktu yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan sebelum kita beraktivitas atau sebelum kita melakukan kegiatan yang rutin yang bisa kita lakukan, supaya ada pertolongan yang dari Tuhan yang memimpin langkah hidup kita sepanjang aktivitas kita pada hari-hari yang kita akan jalani. Karena itu, mari kita belajar untuk senantiasa mengucap syukur di pagi hari kepada Tuhan, dan juga sampaikan harapanmu untuk sepanjang hari. Apa yang mau kita lakukan, kita bawa ke hadapan Tuhan. Jangan pernah kita melupakan Tuhan, dan kita bawa ke hadapan Tuhan, minta pimpinannya, minta anugerahnya, minta hikmatnya, supaya sepanjang aktivitas kita di hari tersebut disertai, ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Jadi kita bisa melakukan berbagai aktivitas bersama dengan Tuhan. Jadi memulai hari dengan mencari Tuhan itu adalah sesuatu yang terbaik, ya, buat kita orang percaya. Daud juga menyampaikan bahwa aku akan membangunkan fajar. Ungkapan bahwa dia itu pagi-pagi sekali dia sudah bangun, ya, memulai aktivitasnya bersama dengan Tuhan, melakukan satu penyembahan, ucapan syukur, doa, ya, bergumul dengan Tuhan di pagi hari saat kita belum beraktivitas. Karena itu mari kita terus cari Tuhan di pagi hari, ya. Bahkan di setiap hari kita harus mencari Tuhan. Karena firman-Nya berkata, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, ya, dengan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Artinya akan ada blessing Tuhan yang mengalir, yang menyertai kehidupan kita ketika kita memulai aktivitas sepanjang hari bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita merindukan Tuhan, kita datang dalam berbagai aktivitas kita bersama dengan Tuhan, itu artinya kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tahu Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk memimpin hidup kita. Jadi kalau di hari-hari kita bersama dengan Tuhan, maka akan ada pertolongan Tuhan yang ajaib yang akan menyertai seluruh aktivitas kita, baik dalam aktivitas pekerjaan, aktivitas pelayanan, maupun aktivitas apapun di tengah-tengah keluarga dan tengah-tengah kehidupan masyarakat. Biarlah bersama dengan Tuhan kita akan bisa menjalankan kehidupan kita hari demi hari. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Amin. Puji nama Tuhan.